Shalom Kids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Diki, selamat Paskah. Shalom Diki, selamat Paskah. Ucapan selamat hari Paskah. Shalom Diki, Paskah. Shalom Diki, selamat Paskah ya. Yes, Tuhan bangkit, maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan bangkit, maut sudah dikalahkan. Hore! Tuhan bangkit, maut sudah dikalahkan. Hore! Paskah itu apa ya? Wah, Kila sama Mario tanya Paskah itu apa? Oh iya, adik-adik sebelum Kak Putri jelasin, Kak Putri mau kasih tahu kalau ini yang akan menemani Kak Putri. Namanya Kila dan Mario. ya, namanya Kila dan Mario. Nah, tadi Kila sama Mario tanyanya apa? Paskah. Paskah itu apa? Iya Kak. Paskah itu apa? Kamu jelasin ya. Paskah itu adalah di mana ketika Tuhan Yesus disalib, lalu Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, adik-adik, Paskah itu berarti memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, itu. Iya. Jadi udah ngerti ya Kila sama Mario ya? Sudah Kak. Ya, ini kita mau merayakan Paskah bersama. Dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus bersukacita dan siap untuk melompat bagi Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai kepada pujian, penyembahan, terlebih lagi kepada firman Tuhan, sama-sama yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Putri berdoa ya. Siap Kak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini, kami siap merayakan Paskah. Tuhan, biarlah kami semua anak-anakmu dapat mengerti apa itu Paskah. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami sukacita, agar kami dapat memuji Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung, agar nanti
Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik di rumah harus berdiri, siap untuk joget ya. Yuk sama-sama katakan check it out. 1, 2, 3. Check it out. Oke adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita mau mengatakan aku senang jadi anak Tuhan. Semangat ya. Lagi ya, sama-sama katakan aku senang jadi anak Tuhan. Tapi aku senangnya kita sama-sama tunjuk diri kita ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Lagi aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong apa? Dosa. Bohong apa? Dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Teman-teman, karena hari ini kita merayakan Paskah, yuk kita mengajak semua teman-teman nyanyi Yesus bangkit dan menang. Yeay, yuk kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat ya. Ya. Yang salib yang mati dikubur, kami bangkit di hari ketiga. Salib
Adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Elsa. Yuk sama-sama yuk kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Luar biasa. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati yuk untuk dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satukan hati di dalam doa ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong bukakan hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti melalui pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik nih, Tante mau cerita ya. Ada seorang anak yatim piatu, namanya Tommy. Tommy ini dia tidak punya mamah lagi, dia nggak punya papah lagi, dia hidup sebatang kara. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Tommy ini hidup sebagai gelandangan.
Kalian tahu apa itu gelandangan? Gelandangan itu adalah orang-orang yang tinggal di tempat yang tidak layak. Kadang-kadang mereka diam di pinggiran emperan toko, kadang-kadang ada juga di kolong jembatan, di taman-taman. Nah, bahkan kadang-kadang Tommy susah untuk dapat makanan karena dia nggak punya uang untuk beli makanan. Dia hanya mengharapkan belas kasihan orang. Kalau nggak ada orang yang ngasih, ya dia nggak bisa makan. Makanya seringkali Tommy makan makanan yang dibuang orang, makanan-makanan sisa. Aduh, hidup Tommy begitu menyedihkan. Tommy seringkali rindu, seringkali bermimpi, seringkali pengen banget suatu saat nanti dia bisa tinggal di dalam sebuah rumah yang layak, bisa makan makanan yang baik. Ada suatu hari ketika Tommy sedang duduk dengan perut yang keroncongan, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah menghampiri di mana Tommy sedang duduk saat itu. Dan ketika itu keluarlah satu orang bapak-bapak dari mobil itu dengan pakaian jas yang rapi, mukanya begitu berwibawa, tapi ada keramahan di situ. Lalu adik-adik, si bapak-bapak itu menghampiri Tommy dan dia mengulurkan tangannya. Nak, siapa namamu? Lalu Tommy kaget. Nama saya Tommy, Pak. Wah, nama yang indah, kata si bapak itu. Lalu bapak itu bilang sama Tommy, Tommy, hari ini aku bawa kabar baik buat kamu. Wah, waktu dengar itu Tommy langsung berpikir, aduh, hari ini aku bisa makan di restoran, aku bisa makan ayam goreng, wah nasinya masih panas, aku bisa minum air jeruk, aku bisa makan buah-buahan. Wah, dia sudah terbayang di dalam pikirannya. Lalu bapak itu bilang, Tommy, kamu mau tahu kabar baik itu? Ya Pak, saya mau tahu kabar baik apa yang Bapak bawa. Lalu bapak itu berkata, Tommy, hari ini aku angkat kamu menjadi anakku. Tommy kaget. Lalu si bapak itu tepuk pundaknya. Tommy, betul. Hari ini aku akan angkat kamu menjadi anakku. Lalu Tommy begitu senang. Dia melompat-lompat. Dia teriak-teriak. Karena dia senang. Akhirnya apa yang dia impikan terjadi. Ada orang yang mau mengangkat dia sebagai seorang anak. Si bapak itu bilang, Tommy, kamu ikut aku. Tinggalkan semua apa yang ada padamu saat ini. Wah, Tommy nggak tunggu-tunggu lagi. Dia tinggalin, dia ikut si bapak itu. Dia begitu bersuka cita. Lalu si bapak itu membawa Tommy ke sebuah toko baju yang bagus. Lalu bapak itu bilang, Tommy, pilih baju yang kamu mau. Kamu ganti baju lusuhmu dengan baju yang baru. Karena sekarang engkau adalah anakku. Lalu bapak itu membawa Tommy pulang ke rumahnya. Wah, adik-adik, waktu sampai di rumah si bapak itu, Tommy tercengang-cengang karena rumahnya begitu besar, begitu megah. Bapak tadi mengatakan pada Tommy, Tommy, hari ini engkau bisa panggil aku Papa. Dan apa yang ada di rumah ini, itu menjadi milikmu. Kamu bisa pakai semua apa yang ada di rumah ini. Fasilitas yang ada di rumah ini engkau bisa nikmati. Wah, Tommy begitu senang. Dia memeluk si bapak tadi dan dia bilang, terima kasih Pak, aku mengasihimu. Dan si bapak tadi yang menjadi papa Tommy sekarang dia bilang, aku juga mengasihi kamu Tommy. Tapi Tommy, karena engkau sekarang sudah menjadi anakku, kamu tidak boleh lagi memiliki sikap hidup seperti seorang gelandangan. Kamu harus berubah. Kamu harus
harus mengikuti peraturanku, peraturan di rumah ini. Kamu harus meninggalkan semua gaya hidup kamu yang lama. Kamu bukan gelandangan lagi, tetapi kamu adalah anakku. Nah, adik-adik, Tommy mendengarkan semua pesan papanya tadi. Dan dia belajar seperti apa yang dikatakan oleh papanya. Dia belajar untuk meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Sebagai anak gelandangan, dia mau menjadi anak yang baru. Anak yang benar-benar memiliki sikap seperti anak bapaknya tadi. Dia mau pelajari. Karena apa? Karena Tommy begitu mengasihi papanya ini. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya, dia mau merubah sikap hidupnya menjadi apa yang seperti papahnya mau. Adik-adik, Jumat Agung kemarin kita sudah tahu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan akhir dari segalanya. Karena apa? 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup, dia menang. Dan kita sebagai anak-anak yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima kemenangan itu. Kita yang hidup di dalam dosa-dosa, marah, kebencian, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Karena kebangkitan Yesus, kita menang, kita dibebaskan dari Nah, adik-adik, kita yang sudah mendapatkan kasih itu dari Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, karena Yesus sudah begitu mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. Sebagai ucapan terima kasih kita, kita juga harus berubah dari sikap kita yang buruk, dari sikap hidup kita yang dulu sebelum terima Tuhan Yesus. Kita harus mau berubah. Kita harus mau mengikuti perintahnya, peraturannya. Ada di mana peraturan dan perintahnya itu? Semua perintahnya ada di dalam Alkitab. Mungkin kalian bertanya, Tante, itu Alkitab tebal banget. Pasti susah ngikutinnya. Pasti susah melakukan perintah-perintah Tuhan. Siapa bilang adik-adik? Perintah-perintah Tuhan itu tidak susah. Perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa melakukannya. Itu tertulis adik-adik di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita yang sudah terima Yesus dan kita mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya. Dan Tuhan di situ bilang, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi adik-adik, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Apa sih perintah-perintah Tuhan itu yang kalian bisa ingat? Ya,
Ya, memuji Tuhan itu juga perintah Tuhan, memuliakan Tuhan, menuruti, menghormati orang tua itu juga perintah Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa, tinggalkan semuanya itu. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menang karena Yesus sudah bangkit. Kita juga harus berubah, kita harus tinggalkan dosa. Tapi adik-adik, berapa sering kita jatuh di dalam dosa? Ingat adik-adik, ketika kita berbuat dosa, padahal kita sudah terima Yesus, kita sudah percaya Yesus, tiba-tiba kita lupa bohong. Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita berdosa, melakukan dosa, kita bisa datang sama Tuhan Yesus. Kita ngaku dosa kita. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan ampuni dosa kita. Dan ingat, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, adik-adik, jadi kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit itu bisa kita miliki. Kita menang atas dosa-dosa kita. Kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Lihatlah, Paskah pada tahun ini mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita harus merubah sikap kita untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena kuasa kebangkitan membuat kita mendapatkan kemenangan. Nah, adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini ya, yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6a. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dia di sini adalah Tuhan ya. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan, dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi adik-adik, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, jangan berbuat dosa lagi ya. Dan ingat, kalau kita sampai berbuat dosa, datang sama Tuhan, ngaku sama Tuhan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan Yesus akan ampuni setiap dosa kita. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah pada hari ini. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus sudah bangkit dan membawa kemenangan buat kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami dibebaskan dari kutuk dosa, dari hukuman maut. Kami beroleh hidup yang kekal karena kasih-Mu yang terbesar
yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib dan melalui kebangkitan-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami meninggalkan kehidupan dosa kami. Kami belajar untuk mentaati, melakukan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan tolong kami. Sebentar kami kalau mau berpisah, Tuhan pimpin sertai hidup kami. Tuhan, kami percaya janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan ya adik-adik. Maka sekarang adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati sekolah kalian, memberikan hikmat, kepandaian, diberkati masa depan kalian dengan yang terbaik. Orang tua dan saudara-saudara kalian semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kalian boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian.